Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10-2 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pengaruh peranakan Timur Tengah yang ada di Jakarta pada kearifan lokal di bidang kuliner. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal kuliner yang berbeda-beda karena keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Namun ternyata kearifan lokal itu tidak hanya berasal dari kebudayaan warga daerah itu, melainkan juga mendapat pengaruh dari bangsa luar yang datang ke Indonesia sejak dulu kala, seperti halnya bangsa Timur Tengah di Jakarta. Untuk itu, kami akan membahas lebih lanjut sejarah masuknya bangsa Timur Tengah ke Jakarta. Pendatang Timur Tengah masuk ke Indonesia melalui pelayaran mengikuti laut hingga sampai di wilayah Nusantara. Awalnya mereka sampai di Aceh dan Palembang dan kemudian sampai di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta. Pendatang yang berasal dari Timur Tengah umumnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang, namun seiring perkembangannya mereka juga menyebarkan agama Islam di Nusantara tersebut di Batavia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses interaksi sosial antara bangsa Timur Tengah dan warga Jakarta. Jadi, bangsa Timur Tengah yang di Jakarta menetap dan kemudian menikah dengan warga asli Batavia sehingga menghasilkan peranakan Timur Tengah Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial berupa akulturasi dan asimilasi yang juga terjadi di bidang kuliner. Nah, berikut kami akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama, nasi kebuli, yaitu hidangan nasi berbumbu yang bercita rasa gurih yang ditemukan di Indonesia. Hidangan ini populer di kalangan warga Betawi di Jakarta dan warga keturunan Arab di Indonesia. Nasi ini dimasak bersama kaldu daging kambing, susu kambing, dan minyak samin. Disajikan dengan daging kambing goreng dan kadang ditaburi dengan irisan kurma atau kismis. Hidangan ini dikenal dengan sebutan rus bukhari atau nasi bukhari. Nasi kebuli biasanya disajikan dalam perayaan keagamaan Islam seperti Lebaran, Kurban, atau Maulid. Selain itu, nasi kebuli juga digunakan di salah satu upacara adat Betawi yang dipengaruhi oleh ajaran Islam seperti ketika acara akikahan. Kalian tahu nggak sih kalau roti Mariam berasal dari Timur Tengah dan cukup populer di Indonesia termasuk Jakarta loh. Karena cara membuat roti Mariam cukup mudah, roti Mariam juga dikenal sebagai kue kanai atau kane pipih. Nah, kalau untuk sejarah roti Mariam lebih dikenal dibawa oleh pedagang Arab dan hingga kini masih banyak ditemui keturunan Hadrarim yang mengkonsumsinya sebagai makanan keseharian mereka. Penyajian roti Mariam dalam sehari-hari makanan ini juga biasanya disajikan sebagai makanan pokok atau makanan selingan. Roti Mariam biasanya juga disantap dengan topping seperti madu, susu, keju, dan coklat. Sedangkan menurut tradisi, roti Mariam dikonsumsi dengan diberi taburan gula atau madu. Kebab merupakan makanan Timur Tengah yang cukup populer. Makanan ini berbentuk daging yang dilapisi roti. Banyak orang mengira bahwa kebab berasal dari Turki, namun kebab ini berasal dari Persia. Kebab disebarkan oleh tentara Turki ke seluruh dunia di abad 16. Penyajian kebab di Timur Tengah bisa ditaruh di atas piring, ditusuk, dan menjadi lauk sehari-hari. Sekarang, kebab dijual di mana-mana dengan harga higienis. Kesimpulan dari proyek kami, kearifan lokal kuliner di Jakarta bukan hanya hasil dari kebudayaan masyarakat dalam Jakarta, melainkan juga ada pengaruh dari bangsa asing yang datang dan menetap ke Indonesia sejak dulu kala. Sebagai warga Jakarta, kita harus tetap menghormati hasil dari kearifan lokal tersebut dan menjaga kelestarian dari kearifan lokal tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.